Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Rifki Ramadan dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dasar dalam studi hadis. Sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul fiqh, dan ulama fiqh atau fuqaha. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sunnah secara terminologis, sejalan dengan perbedaan keahlian dan bidang yang ditekuni masing-masing. Para ahli usul fiqh mengemukakan definisi yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh para ahli hadis dan fuqaha. A. Sunnah perspektif ulama hadis atau muhaddisin. Menurut ulama hadis, sunnah berarti setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, dan takrir sifat fisik atau akhlak atau peri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahannuts yang beliau lakukan di Gua Hiro atau sesudah kerasulan beliau. Sunnah dalam pengertian ulama hadis di atas adalah sama, muradif dengan hadis. B. Sunnah perspektif ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh memberikan definisi sunnah sebagai berikut. Sunnah adalah seluruh yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran dan Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Melalui definisi di atas terlihat bahwa para ulama usul fiqh membatasi pengertian sunnah pada sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara. C. Sunnah perspektif ulama fiqh atau fuqaha. Ulama fiqh mendefinisikan sunnah sebagai berikut, yaitu setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Ulama fiqh mengemukakan definisi seperti di atas adalah karena sasaran pembahasan mereka ialah hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf yang terdiri atas wajib, haram, mandub atau sunnah, karohah, dan mubah. Sunnah, hadis, atsar, dan khobar. A. Sunnah secara bahasa mengandung beberapa arti, antara lain thoriqoh atau jalan, siroh atau tingkah laku atau kebiasaan yang baik dan yang jelek, atau bisa juga berarti setiap yang datang dari Rasulullah SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. B. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi, dan berita atau sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. C. Atsar secara terminologis berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologis terdapat dua pendapat, yaitu A. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. B. Atsar adalah berbeda dengan hadis. Atsar adalah istilah menurut pendapat kedua ini, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari atas perkataan atau perbuatan. D. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan pengertiannya menurut istilah terdapat tiga pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi SAW. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah disebut muhaddis, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan akhbari. C. Khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi SAW atau orang lain. Al-Quran, hadis qudsi,
hadis ma'ruf atau nabawi. A. Al-Quran. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. B. Hadis Qudsi. Secara etimologi, kata Al-Qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada Al-Quds yang berarti suci. Dengan demikian, Al-Hadis Al-Qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat yang Quds, yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya menurut istilah ilmu hadis adalah yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setiap hadis yang disandarkan Rasulullah SAW perkataannya kepada Allah Azza wa Jalla. C. Hadis ma'ruf atau nabawi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir, pengakuan atau ketetapan, ataupun sifat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan dan dihubungkan dengan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat, disebut dengan hadis ma'ruf. Orang menyandarkan itu boleh jadi sahabat atau selain sahabat, seperti tabi'in dan lainnya. Dengan demikian, sanad dari hadis ma'ruf ini bisa muttasil, yaitu berhubungan atau bersambung dari awal sampai kepada akhir sanadnya, dan bisa juga munqati, mursal atau mudhol, dan mu'allaq. Sunnah dan bid'ah. A. Sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan yang biasa dilalui. Dalam pengertian ini, sunnah adalah lawan kata dari bid'ah. Kadang, sunnah juga berarti bid'ah. Menurut istilah fuqaha, sunnah adalah suatu amalan yang diterima dari Nabi yang bukan wajib. Menurut istiqoh muhaddisin, sunnah ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi, baik yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum maupun bukan. Sedangkan menurut istilah usuliyun adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. B. Bid'ah. Menurut bahasa, bid'ah merupakan masdor dari kata bad'a, yang berarti mengadakan sesuatu, sebagaimana dijumpai di dalam kamus. Menurut istilah kejadian yang baru di dalam agama, setelah sempurna atau hal-hal baru sudah Nabi SAW, baik keinginan atau hawa nafsu maupun perbuatan. Jenisnya ada bid'ah mukaffirah, karena sebab-sebab tersebut pelakunya menjadi kafir, seperti seseorang yang meyakini sesuatu yang jelas-jelas kufur. Ada bid'ah mufassiqah. Menurut pendapat jumhur, riwayatnya dapat diterima dengan dua syarat, yaitu ada 1, selama dia tidak mempropagandakan atau mengajak pada bid'ahnya. 2, selama tidak meriwayatkan suatu perkara yang memperkuat bid'ahnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.